Terima kasih. Mohon izin melanjutkan, Mas Menteri, pimpinan sidang dan pimpinan Komisi 10 beserta anggota yang saya hormati. Saya akan melanjutkan terkait dengan program PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Ada beberapa program prioritas yang bisa di-highlight di sini. Pertama, terkait dengan layanan untuk pendidikan keaksaraan, di mana kami mendukung untuk pendidikan keaksaraan dan alhamdulillah mencapai target dengan realisasi yang juga cukup baik. Selanjutnya PAUD yang dilakukan secara pendekatan holistik integratif, di mana di sini kita bekerja sama dengan kementerian lembaga lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan lain sebagainya untuk melakukan intervensi dengan menggunakan pendekatan holistik integratif, di mana di sini bukan saja layanan pendidikan, tapi juga layanan untuk peningkatan gizi yang juga menjadi bagian dari pendekatan ini. Lalu selanjutnya untuk pendidikan kesetaraan, di mana kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan penguatan untuk pendidikan kesetaraan di 514 kabupaten kota. Selanjutnya satuan peningkatan mutu, penjaminan mutu melalui UPT kami, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, memfasilitasi untuk penjaminan mutu, terutama dalam hal peningkatan kualitas dengan memanfaatkan hasil dari asesmen nasional yang tergambar dalam rapor pendidikan, bagaimana merencanakan dan menganggarkan dengan lebih baik dengan fokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya juga kami mendukung pembinaan untuk asesmen nasional, pelaksanaan terutama dengan pemerintah daerah, supaya pelaksanaan asesmen nasional bisa mendapat dukungan, dan kami advokasikan terus dengan pemerintah daerah supaya bisa menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk ekstrakurikuler, terutama dalam hal ini untuk penguatan karakter, profil pelajar Pancasila, kepemimpinan, ini juga kita lakukan. Selanjutnya sekolah penggerak untuk mendapatkan pendampingan, ini sedikit di atas targetnya, di atas capaian, di atas target capaiannya, karena kita melakukan bukan hanya untuk angkatan yang kedua, tapi juga angkatan pertama juga ikut mendapatkan pendampingan. Lalu sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif, di mana di sini kami mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan unit layanan disabilitas di semua Pemda, sehingga bisa memfasilitasi pendidikan atau layanan kepada pendidikan disabilitas. Dan yang terakhir, juga dukungan untuk menerapkan kurikulum yang berlaku. Di sini capaiannya sangat jauh di atas target. Ini dikarenakan di awal tahun kita memprediksi untuk melakukan pendampingan yang mungkin lebih hands-on, dan ternyata yang sekolah yang mendaftar untuk kurikulum Merdeka secara mandiri sangat banyak sekali, dan kemudian kita melakukan strategi yang lebih mengutamakan kepada pemberdayaan komunitas belajar dan advokasi kepada pemerintah daerah. Dan ini juga alhamdulillah juga sesuai dengan budget yang disiapkan. Jadi walaupun capaiannya sangat tinggi, namun dengan strategi yang menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan juga di antar sekolah, ini juga bisa kita lakukan di tahun 2022. Sekian dari Ditjen PAUD Dikdasmen, kami kembalikan kepada Mas Menteri. Terima kasih. Untuk bagian selanjutnya adalah membahas kinerja anggaran Kemendikbudristek. Saya persilakan Bu Sesjen membahas pagu dan realisasi anggaran. Terima kasih Pak Menteri. Izin Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, merekap dari penyerapan anggaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan unit utama tadi, kami laporkan bahwa sampai hari ini penyerapan untuk tahun 2022 sebesar 95,35% dari alokasi anggaran untuk pagu harian sebesar 84,922% triliun. Kami laporkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dari pagu awal penetapan DPR waktu itu sebesar 72,99%.
terjadi peningkatan sekitar 12% yang berasal dari BABUN, termasuk untuk peningkatan target KIP, PIP, kemudian yang terakhir waktu itu untuk penambahan peralatan TIK di sekolah-sekolah dengan anggaran sekitar 1,5 triliun, kemudian juga ada tambahan dari BLU, baik itu untuk perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi. Jadi total anggaran harian Kemendikbudristek untuk tahun 2022 sebesar 84,92 triliun. Terkait dengan penyerapan memang terjadi kendala sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen Dikti tadi untuk belanja modal. Jadi untuk yang lain-lainnya sudah cukup optimal, hanya untuk belanja modal yang di perguruan tinggi karena PHLN dan SPSN sehingga penyerapan untuk belanja modal baru 82,44%. Tentunya hal ini menjadi perhatian kami untuk pelaksanaan di tahun 2023. Kemudian kalau menurut realisasi per sumber dana per unit utama di halaman berikutnya kami laporkan untuk rupiah murni cukup signifikan, sudah maksimal dari misalnya di Sekjen sekitar 98,7%, Itjen 97,4%, PAUD Dasmen sudah 98,9%, Badan Bahasa di 97,9%, Kebudayaan di 98,6%, GTK 95%, Dikti-Ristek di 96,9% dan Vokasi 98%. Untuk yang pinjaman luar negeri ini yang tadi disampaikan oleh Pak Nizam masih di angka 64,67% karena berbagai macam kendala. Berikutnya terkait dengan kinerja anggaran, seperti disampaikan Pak Menteri di awal tadi bahwa nilai kinerja anggaran kita sudah sangat baik dari penilaian Kementerian Keuangan di 95,44%. Angka tersebut diperoleh dari evaluasi kinerja anggaran yang nilainya sekitar 97,71% dan dari KPA sebesar 92%. Kami laporkan bahwa penilaian tersebut dari berbagai macam indeks, dari mulai revisi DIPA, kelancaran revisi, kemudian juga kesesuaian dengan halaman ketiga DIPA yang sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, ada perubahan-perubahan karena di antar kegiatan. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan uang persediaan, dispensasi SPM, realisasi dan sebagainya. Jadi intinya bahwa Kemdikbudristek mendapatkan nilai yang sudah sangat baik. Kami harapkan nanti pada tahun 2023 dengan berbagai persiapan yang lebih cepat dan lebih baik lagi, nilai kinerja anggaran bisa ditingkatkan lebih tinggi. Demikian Pak Menteri untuk bagian kinerja anggaran. Terima kasih Bu Sekjen. Berikut kita membahas arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023. Arah kebijakan kami tidak akan berubah atau melenceng terlalu jauh dari strategi tahun 2022 karena banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang sudah dilakukan, sekarang harus kita lanjutkan, kita sempurnakan, kita perbaiki dan kita besarkan. Tentunya optimalisasi angka partisipasi pendidikan masih terus menjadi prioritas kita dengan pelaksanaan KIP dan KIP kuliah yang baik, dan tentu dari kualitas dan relevansi pendidikan, berbagai macam program prioritas kita, kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar ada di topik kualitas ini, seperti sekolah penggerak yang akan terus kami perbesar, tapi lebih penting lagi bukan hanya diperbesar tapi disebarkan menjadi pusat percontohan buat sekolah-sekolah di sekitarnya. Tentunya kurikulum Merdeka yang sekarang sangat cepat perkembangannya di masing-masing sekolah, dan berbagai macam aplikasi dan program GTK, AN dan lain-lain. Untuk pendidikan tinggi, riset dan inovasi, kami akan terus meningkatkan jumlah kesempatan kampus Merdeka, meningkatkan jumlah praktisi yang mengajar di kampus dan berbagai macam riset internasional dan peningkatan mutu daripada sarana prasarana universitas. Untuk pemajuan bahasa dan kebudayaan, tentunya program BIPA kita akan terus kami tingkatkan. Buku bacaan tadi, program literasi terbesar yang pernah kita lakukan, akan
terus kita laksanakan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan, dan tentunya dengan pemulihan dari pandemi kita akan mulai mendorong aktivitas-aktivitas kebudayaan yang ada, dan tentunya ini semua diperkuat dengan tata kelola yang baik. Halaman berikutnya, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa selama 3 tahun terakhir kami telah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar. Satu saja paket kebijakan ini membutuhkan perubahan yang sangat besar. Jadi ke depannya kita melihat 2023 itu adalah tahun konsolidasi. Jadi kita tidak akan mengeluarkan begitu banyak paket-paket perubahan kebijakan lagi, tapi akan menguatkan kebijakan yang sudah ada, karena banyak dari kebijakan ini membutuhkan 1-2 tahun untuk melakukan konsolidasi dan pengembangan, penyempurnaan, dan juga pemekaran dari aspek skala. Jadi ini sekedar mengingatkan saja bahwa 2023 itu benar-benar meneruskan implementasi daripada 22 episode Merdeka Belajar. Bukan berarti tahun 2023 tidak akan ada episode Merdeka Belajar, pasti juga ada, tetapi volume dan frekuensinya tidak akan setinggi tahun 2022, 2021 dan seterusnya. Untuk berikutnya saya akan persilahkan masuki tahap mengenai anggaran ke Bu Sesjen untuk membahas anggaran Kemendikbudristek di tahun 2003. Mungkin saya sekilas saja di sini untuk menjelaskan seperti yang dibilang tadi Pak Pimpinan, kami dari 612,2 triliun anggaran pendidikan yang diberikan kepada Kemendikbudristek itu hanya 80,22 T. Ini biar masyarakat juga bisa mengerti kewenangan dari kementerian dari anggaran itu relatif proporsi yang sangat kecil. Sekitar 156,9 triliun itu di kementerian-kementerian lain yang termasuk Kemenak, dan 11% adalah pengeluaran pembiayaan pendidikan, dan yang terbesar 50% dari total anggaran pendidikan ini langsung transfer ke daerah, ya, langsung transfer daerah. Jadi walaupun secara nominal ada peningkatan anggaran pendidikan yang dihitung dari 20% APBN, dari 574 triliun menjadi 612 triliun, porsi Kemendikbudristek hanya sebesar 13% dan malah menurun dari tahun sebelumnya anggaran kami di APBN. Selanjutnya saya persilahkan Bu Sesjen. Boleh langsung aja. Oke. Kalau kita bisa langsung, karena ini angka-angkanya belum berubah dari presentasi yang kemarin, kita bisa masuk ke bagian automatic adjustment ya Bu. Itu di halaman 44. Bisa langsung ke halaman 44, silakan Bu Sesjen. Baik, izin Pak Menteri, kami melanjutkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, bertanya terkait dengan kebijakan automatic adjustment. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri bahwa automatic adjustment atau pemblokiran itu bukan pemotongan anggaran, tetapi memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang belum perlu diserap di semester 1 dapat diserap di semester kedua. Jadi kami laporkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 kami mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan yang meminta Kemendikbudristek melakukan automatic adjustment sebesar 4,919 triliun rupiah. Diusulkan di dalam surat tersebut automatic adjustment berasal dari belanja pegawai 464 miliar, karena di dalam belanja pegawai memang ada hal yang bisa diefisiensi atau karena ada beberapa pegawai yang pensiun dan sebagainya. Kemudian juga ada dari belanja barang 4,1 triliun dan belanja modal 310. Namun demikian dengan pembahasan secara internal kami melakukan evaluasi dari usulan dari Kementerian Keuangan tersebut, dan kami mengusulkan adanya perubahan-perubahan
Jadi 4,9 triliun kami usulkan berasal dari masing-masing sebagaimana yang ada di dalam paparan di halaman 45. Kami laporkan bahwa rupiah murni Kemendikbudristek dari 80,22 triliun total anggaran 67,84 triliun yang merupakan rupiah murni. Dari situlah yang dimungkinkan untuk dilakukan automatic adjustment. Namun demikian dari 67,84 triliun tersebut 54 triliun sendiri atau 80% merupakan pendanaan wajib yang harus dibiayai. Oleh karena itu kami mengusulkan perubahan-perubahan terkait dengan 4,9 triliun yang harus dilakukan pemblokiran. Dari pembahasan bersama Direktorat Jenderal Anggaran, kami bersepakat bahwa penyesuaian blokir AA dilakukan penyesuaian antar unit utama. Jadi kami memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diblokir utamanya adalah kegiatan yang dicairkan di semester kedua, termasuk diantara untuk PIP aman Bapak dan Ibu sekalian, seperti halnya terjadi di tahun 2022 kemarin, automatic adjustment meskipun itu banyak yang berasal dari PIP, pada waktu pencairan tahap kedua sudah dibuka blokirnya. Kemudian selisih kekurangan blokir karena kami masing-masing melakukan perhitungan apa yang mungkin dilakukan di semester kedua, mana yang tidak mungkin dilakukan semester 2 dan harus dilakukan dari awal tahun. Akhirnya kami bersepakat bahwa ada dana-dana yang dari diblokir ditambahkan dari PIP. Sekali lagi itu aman untuk pelaksanaan tahun semester kedua. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa PIP tidak akan tercairkan pada waktunya. Kemudian juga dari situ PIP total diblokir ada sebesar 1,48 triliun, kemudian ditambahkan di situ juga ada berasal dari tunjangan guru non PNS yang juga aman, itu adalah tunjangan guru yang penyalurannya ada di semester kedua tahun 2023. Kemudian usulan-usulan penyesuaian tersebut sudah disepakati bersama dengan DJA dan sekarang sedang dalam proses untuk penyesuaian DIPA. Pada saat yang lain karena di luar dari pemblokiran AA tentu ada biasa pemblokiran karena adanya dokumen yang menunggu, seperti misalnya menunggu keputusan Menteri Keuangan atau Permendikbud, dan ini yang sedang diproses, mudah-mudahan di akhir Januari ini sudah terproses keseluruhan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kami laporkan hasil pembahasan terakhir terkait dengan pemblokiran. Jadi dari 4,9 triliun tersebut diusul pertama 4,9 berasal dari Sekretariat Jenderal 3,4 triliun, kemudian sebagainya sampai dengan Ditjen Vokasi sekitar 188 triliun. Kemudian dibahas oleh DJA, di sana dilakukan perubahan-perubahan sebagaimana di dalam kolom D. Namun setelah kami bahas ulang karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin untuk tidak dilaksanakan di semester pertama, termasuk persiapan-persiapannya, maka dilakukan pembahasan kembali sehingga akhirnya hasil kesepakatannya adalah yang ada di dalam kolom E. Dari Sekretariat Jenderal ada 2,2 triliun, utamanya adalah dari PIP dan tunjangan guru yang akan diserap di semester kedua. Di Inspektorat Jenderal 18 miliar, Paudasmen 283 miliar, Peskap 82 miliar, Badan Bahasa 22,8 miliar, Ditjen Kebudayaan 205,9 miliar, Ditjen GTK ada 718 miliar, Ditjen Diktiristek 983 miliar, dan Ditjen Vokasi sekitar 395 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana Pak Menteri tadi disampaikan bahwa karena anggaran yang dikelola oleh Kemdikbud terbatas tahun sekarang 80,22%, sementara pagu harian tahun 2022 kemarin mencapai 84 triliun lebih. Kami mengusulkan agar sebagian kegiatan yang dibiayai dari DIPA dialihkan ke dalam anggaran LPDP, karena di dalam LPDP ada surplus anggaran lebih dari 5 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan Kementerian Teknis, yaitu Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan BRIN. Pak Menteri juga sudah membahasnya bersama dengan Dewan Penyantun pada saat itu, dan sedang kami dalam pembahasan bersama LPDP. Jadi yang kami usulkan
untuk dialihkan adalah dari adik sekitar 145 miliar karena beasiswa juga di sana praktis beasiswa LPDP membiayai beasiswa, termasuk kemarin juga beasiswa untuk asrama mahasiswa Nusantara juga akhirnya juga dibiayai oleh LPDP. Kemudian pendidikan profesi guru kami usulkan untuk dibiayai dari LPDP dan sangat memungkinkan melihat jenis kegiatannya sekitar 1,01 triliun. Untuk pendidikan tinggi ada kampus Merdeka Belajar, kemudian juga beasiswa kemitraan negara berkembang karena Perpres LPDP sudah memungkinkan untuk beasiswa juga digunakan untuk warga negara asing. Jadi KNB kami usulkan juga dibiayai dari LPDP. Kemudian peningkatan mutu SDM pendidikan tinggi termasuk juga pendidikan vokasi kami juga usulkan dapat dibiayai di LPDP. Sekitar 1,379 triliun rupiah yang kami usulkan untuk pengalihan pembiayaan dari DIPA Kemendikbudristek ke LPDP. Dan 1,379 tersebut kami usulkan untuk digunakan untuk penambahan PIP. Meskipun demikian, PIP juga kami tetap usulkan tambahannya dari BA-BUN untuk bisa menutup anggaran yang untuk SD sebagaimana disepakati di dalam raker sebelumnya, dan kami juga mengusulkan penambahan satuan biaya untuk jenjang pendidikan menengah serta cakupan PIP untuk jenjang menengah, karena kami dengan data-data yang kami sampaikan sebelumnya untuk pendidikan menengah itu sudah mengalami stagnasi. Untuk penduduk miskin juga butuh penguatan sebagaimana yang kita lakukan untuk jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kemarin dengan adanya program KIP kuliah yang dengan biaya yang majemuk memperhatikan kualitas satuan pendidikan dan juga lokasi tempat mereka belajar, kami mengusulkan juga adanya perubahan satuan biaya untuk pendidikan menengah sehingga memperhatikan betul tingkat kemahalan daerah juga. Jadi kami mengusulkan rencana tambahan di dalam BA-BUN terkait dengan kekurangan yang dari untuk SD, kemudian juga untuk kekurangan untuk dosen non PNS, kemudian juga untuk pemenuhan berbagai macam prioritas sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya yang sudah diusulkan di awal tahun 2022 yang lalu untuk kegiatan-kegiatan prioritas seperti Muaro Jambi, revitalisasi museum, kemudian penyesuaian PIP dan sebagainya, dan juga kami sampaikan bahwa usulan ini sudah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Pak Menteri dan sedang dalam pembahasan, dan kami laporkan juga terakhir dengan adanya dukungan dari industri untuk membiayai pendidikan vokasi yang sudah komitmen sampai 2 triliun rupiah, kami juga akan mengusulkan tambahan anggaran untuk bisa top up dari kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh industri, karena dari 1 rupiah yang dibiayai di industri, pemerintah juga bisa membiayai 1 rupiah berikutnya untuk memastikan program-program SMK Pusat Keunggulan dan Matching Fund bisa dilaksanakan secara lebih baik lagi. Demikian Pak Menteri, kami kembalikan ke Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Demikian paparan kami Pak Ketua mengenai rencana anggaran tahun 2023 dan evaluasi 2022. Seperti yang telah kita paparkan, mohon maaf sedikit panjang presentasi, tapi banyak sekali isu yang harus kita jelaskan secara perinci. Jadi tantangannya sangat besar di 2023, di mana kebutuhan untuk membesarkan berbagai macam program kita semakin banyak, tetapi tantangan dengan anggaran pun juga semakin mempersulit keadaan. Jadi mohon dukungan Komisi 10 untuk benar-benar bisa membantu aspek-aspek masalah dari sisi anggaran, dan insya Allah tapi dengan semua berbagai macam strategi kita untuk mendapatkan anggaran dari LPDP, BA-BUN, dan tambahan anggaran dari sumber lainnya, kita akan insya Allah bisa mencapai target kita untuk mensukseskan Merdeka Belajar di tahun 2023. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan banyak yang sudah numpuk ya.
saya tawarkan pada anggota, saya perpanjang dulu waktu sampai 12:30 ya, karena ini waktunya tinggal sisa. Setuju ya? Salah satu, karena nanti kita harus sisoma juga. Kedua, mungkin dari anggota, saya batasi 5 menit bagi yang mau bertanya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan yang cukup panjang bisa di-share kepada anggota yang lain. Setuju? Demikian? Setuju ya? Baik, kita mulai terlebih dahulu dari PDIP, fraksi PDIP, Pak Andreas. Oke, baik. Terima kasih pimpinan serta seluruh anggota Komisi 1 yang saya hormati. Komisi 1 terus lagi. Ini maaf. Komisi 10 yang saya banggakan, yang saya sangat hormati dan cintai. Mas Menteri, Ibu Sekjen, dan seluruh jajaran Eselon 1, Eselon 2 yang hadir. Selamat tahun baru, semoga menjadi semangat baru untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya cepat saja, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ya tadi berkaitan dengan anggaran, Mas Menteri. Saya kira satu hal yang perlu juga, artinya ini usul urun rembuk kita, Mas Menteri. Wajib belajar 12 tahun ini harus benar-benar memang menjadi suatu political will secara nasional. Karena memang kalau ini ada kesannya, menurut yang saya perhatikan, ini ambigu kita menetapkan wajib belajar 12 tahun ini. Dan konsekuensi dari wajib belajar 12 tahun itu adalah tanggung jawab negara, Mas Menteri. Dan tanggung jawab negara di sini tentu adalah pembiayaan. Kita baca Kompas hari ini. Kompas hari ini salah satu poin di pojok kiri itu bicara mengevaluasi soal pendidikan. Dan salah satu poin yang ada di situ yang menurut saya betul dari data BPS, masih sekitar 30% usia 12 sampai 15 tahun itu tidak mengenyam pendidikan sekolah menengah atas. Nah, itu jumlah yang cukup besar. Kalau kita mau mengejar ketertinggalan menuju pada bonus demografi 2035 atau 2030 nanti. Saya kira ini komitmen ini perlu menjadi hal yang di-endorse betul sehingga benar-benar kita memenuhi wajib belajar 12 tahun ini, Mas Menteri. Dan konsekuensinya tentu pada pembiayaan. Dan juga berkaitan dengan PIP. Tadi Bu Sekjen sudah menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan PIP. 800.000 yang tidak mengaktifasi itu tetap jumlah yang banyak, Bu Sekjen. Dan saya kira itu tetap kita harus berusaha seminimal mungkin. Yang kami belum dapat penjelasan, apa identifikasi yang sudah dilakukan oleh kementerian, di mana letak sehingga tidak terjadi aktivasi dari jumlah yang 800.000 itu. Karena meskipun sudah turun dari 2 juta. Karena banyak sekali yang membutuhkan itu gitu. Ketika kita turun ke bawah, banyak yang tidak tahu, bahkan orang tua atau siswa yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya dapat PIP gitu. Nah, poinnya itu adalah soal keterbukaan. Nah, kita tahu di sini bahwa pihak yang berkaitan dengan PIP ini ya dari atas jelas dari Kemdikbud, tapi turun ke bawahnya kan ada sekolah, ada bank, dan ada dinas di situ. Nah, identifikasi di mana letak persoalan ini penting sehingga kemudian ini angkanya bisa kita turunkan terus, Bu Sekjen. Karena 800.000 tetap masih jumlah yang sangat banyak menurut kami. Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan P3K. Saya kira akhir tahun yang lalu kita sudah diskusi banyak soal itu. Dalam tahun 2023 ini seharusnya selesai. Dan saya kira Mas Menteri perlu menyampaikan, ya sudah disampaikan, kami mengikuti juga di beberapa kesempatan. Tapi kita harus yakinkan bahwa 2023 ini
urusan-urusan yang formasi yang masih ada 40 ribuan kemarin yang belum mendapat formasi, dan ada kesalahan-kesalahan penempatan, itu seharusnya kita selesaikan ya Maret April 2023 ini. Komitmen ini perlu sehingga para guru yang ada di daerah tenang di dalam menjalankan masing-masing tugasnya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Nah, berkaitan dengan pendidikan vokasi ini, jujur kami bangga ketika kalau kami ke daerah berkunjung ke SMK pusat keunggulan. Kita bangga benar dan kita melihat betul bagaimana keunggulan itu ada gitu. Bahkan sampai ke daerah-daerah ya seperti kemarin di Gorontalo kami melihat bahwa ada keunggulan di situ. Cuma memang kalau dari segi kuantitas jumlah masih sangat kecil, Bu. Kalau hanya di tiap provinsi gitu. Nah, ini harus ada keberanian kita ya usahakan tahun 2023-2024 seluruh kabupaten itu punya SMK pusat keunggulan. Paling tidak minimal satu lah. SMK pusat keunggulan. Sehingga dengan demikian ini ada terasa ke bawah bahwa pendidikan vokasi ini benar-benar menjadi salah satu skala prioritas di dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena memang minat terhadap pendidikan vokasi sebenarnya tinggi, Bu. Tapi ya kita punya keterbatasan. Kami tahu bahwa pendidikan vokasi itu biayanya mahal. Tapi ya kita ini perlu ada keberanian untuk pendidikan vokasi ini benar-benar digenjot. Baik. Dan juga sedikit sekali banyak permintaan dari bawah yang berkaitan pendidikan vokasi ini berkaitan dengan guru. Minimalnya atau guru-guru yang benar-benar terlatih, terdidik di dalam bidang pendidikan vokasi. Pusat-pusat pendidikan guru vokasi ini rasanya perlu ditingkatkan sehingga benar-benar bisa mendidik sekolah-sekolah vokasi tersebut. Terima kasih. Itu 4 poin. Terima Baik. kasih. Terima kasih, Bang Andreas, masih dari PDIP. Saya persilakan. PDIP. Ibu Fanya. Ya, terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu rekan-rekan anggota Komisi 10, Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya dari Dapil Sulawesi Utara, pertama-tama tentu ingin mengapresiasi kehadiran Pak Menteri di Sulut, di Manado, seminggu 2 minggu yang lalu, dan bahkan Pak Menteri melaksanakan perayaan Natal jajaran kementerian bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih Pak Menteri. Kalau saya dengar ini kunjungan pertama kalinya Pak Menteri di Sulawesi Utara. Harusnya bisa menginap Pak Menteri ya, supaya Pak Menteri bisa lebih merasakan apa yang saya dengar disampaikan Pak Menteri ya ketika berada di Manado, bahwa tidak saja di Kota Manado ya Pak Menteri, di Tomohon dan Kabupaten Minahasa, bahwa jelas kerukunan antar umat beragama, keberagaman, pluralisme di Sulawesi Utara itu sangat terasa dan sangat kental sekali. Nanti lain waktu Pak Menteri ya bisa berkunjung lagi dan menginap di Sulawesi Utara. Nah Pak Menteri, pada halaman 10 paparan Pak Menteri kan ini ada indikator sasaran strategi, di dalamnya ada target dan capaiannya. Di situ dipaparkan presentasi capaian tahun 2022, rata-rata kalau kita lihat ini kan melampaui target ya. Ada yang menengkati sesuai target atau bahkan juga ini ada yang 2 kali lipat dari target. Artinya bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dianggap berhasil atau bahkan sangat berhasil gitu ya Pak Menteri. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa mungkin Pak Menteri dan jajarannya harus sering-sering ya atau lebih banyak menyampaikan kepada kita semua, kepada publik juga, sukses story di lapangan terkait dengan perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan oleh kementerian, khususnya ada program prioritas, program strategis, unggulan ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Sekolah Penggerak dan lain sebagainya. Karena Pak Menteri, suasana yang kita dapat di lapangan atau kemudian yang sering kita dengar, baik yang disampaikan kepada kita secara langsung ataupun yang kita dengar, kita baca lewat media, bahwa lebih banyak disampaikan tentang kegagalan
atau tidak efektifnya program-program yang sudah dibuat oleh Pak Menteri dan jajaran. Seperti mungkin juga Pak Menteri melihat ya, ini di viral di WA Group tentang di satu sekolah yang anak-anak itu berjoget yang sudah over atau sudah berlebihan. Nah, yang disalahkan kemudian yang dibully adalah program Merdeka Belajarnya. Kemudian viral lagi seorang peserta didik berlaku tidak sopan memarahi guru, yang disalahkan program mereka belajar, yang disalahkan guru penggeraknya. Ya, padahal sebetulnya kalau lihat di sini kan saya anggap ini cukup berhasil, walaupun Pak Menteri memang tadi Pak Menteri sampaikan di tahun 2023 ini akan ada perbaikan dan lain sebagainya. Memang belum sempurna, tapi lebih seringlah sekali lagi menyampaikan sukses story itu gitu ya, supaya kemudian kita bisa melihat dengan lebih berimbang lah, lebih adil gitu. Yang selanjutnya kedua Pak Menteri, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andreas, sebentar lagi kita akan mengusulkan PIP untuk tahun anggaran 2023. Nah, sudah banyak disampaikan carut-marut ya, dari kemudian pendataannya, pengusulannya sampai kepada tadi pencairannya di lapangan. Nah, masalah data tidak sinkron, NIK, dan lain sebagainya. Nah, kami berharap tentu Pak Menteri dan seluruh jajarannya lebih proaktif dalam melaksanakan sosialisasi atau kemudian menyampaikan surat-surat edaran ke bawah gitu ya, ke dinas-dinas terkait, bahkan sampai dengan satuan pendidikan yang ada di pelosok-pelosok sekalipun, supaya masalah-masalah yang terkait dengan PIP ini ke depan lebih dapat diminimalisir. Yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, kami karena ada kepentingan kami di situ, justru program yang lewat aspirasi sebisa mungkin kami laksanakan ya, istilahnya door to door gitu ya. Kami mengajak supaya memberitahukan kalau kemudian penerima PIP, sampai kemudian kami mengawal sampai pencairannya di bank. Tetapi justru yang kami banyak dapat keluhan, mereka tidak tahu bahwa namanya keluar lewat sekolah, lewat reguler, ya, usulan reguler. Sehingga kami juga kadang-kadang berlaku sebagai dinas pendidikan, di sana ditanyakan kepada kami mana program SK, ya, SK untuk program reguler, padahal itu menjadi kewajiban kementerian dan dinas. Terakhir 1 menit, ini titipan dari Dapil Pak Menteri terkait guru-guru ASN di sekolah swasta. Walaupun sudah sering disampaikan bahwa tidak ada penarikan guru-guru ASN dari sekolah swasta, tapi tetap saja ini menimbulkan kekhawatiran. Yang lalu khawatirnya akan ditarik ke sekolah swasta. Nah, sekarang guru honorer di swasta yang sudah dididik bertahun-tahun di sekolah swasta, bahkan ini diiming-iming ya akan diloloskan P3K, tapi kemudian pindah ke negeri. Nah, sehingga kemudian permasalahannya lagi sekolah swasta kehilangan banyak guru-guru, bahkan guru-guru yang berkualitas yang sudah dididik selama ini. Kami mohon supaya Pak Menteri bisa menyikapi ini. Demikian dari saya, dikembalikan ke meja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Masih dari PDP, silakan. Pimpinan, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya, teman-teman anggota Komisi 10 dan Saudara Menteri beserta jajaran yang tadi sudah memaparkan. Meskipun kita sempat lompat halaman, memang yang menjadi fokus saya terutama adalah ke halaman 44 itu. Soal automatic adjustment. Kalau dulu kita bicara sering soal refocusing anggaran, sekarang ada automatic adjustment. Nah, Saudara Menteri, Mas Menteri dan Bu Sekjen serta jajaran, yang bikin saya agak was-was dan deg-degan itu kan adalah ketika jajaran Kementerian Pendidikan itu mengambil kesepakatan bahwa yang akan digunakan itu adalah dana PIP. 1, sekian triliun. Nah, ini senyampang dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andreas dari NTT dan juga Kak Vanda dari Manado, kami dari Jakarta Timur juga. Ini apakah memang ini sudah final terkait dengan penggunaan pemblokiran dana PIP ini?
Ya, kalau kita lihat tadi apa yang dipaparkan terkait dengan wajib belajar dan juga tadi di paparan awal bagaimana manfaat PIP itu real sekali di tengah masyarakat, tapi kemudian di sisi lain kementerian justru mengambil keputusan seperti ini. Saya mungkin ingin mengajak juga untuk Mas Menteri untuk apakah mungkin masih ada kesempatan untuk melakukan penyisiran ya terkait dengan mata anggaran yang akan digunakan untuk automatic adjustment. Apakah itu masih dimungkinkan? Karena ada dua hal yang sangat sensitif ya. Ketika Ibu Sekjen dan Mas Menteri menyampaikan dua hal, yakni PIP dan tunjangan guru. Itu kena langsung ke murid dan kena langsung ke guru. Saya rasa untuk bijaksananya mungkin ya untuk dicoba disisir ulang terkait dengan automatic adjustment, karena kalau tadi dilihat dari suratnya Kementerian Keuangan, ini kan kaitannya ada dengan belanja barang. Lalu dicarikan, Ibu Sekjen tadi mengatakan dicarikan yang rupiah murni gitu kan ya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah ini karena kita adalah lembaga politik dan kita juga adalah punya konstituen masing-masing, untuk itu saya mengappeal kepada kementerian kalau bisa memungkinkan untuk melakukannya. Yang kedua, saya senang sekali terkait dengan Siplah, Mas Menteri memberikan jaminan akan mereview dan lain-lain, karena ini Siplah ini juga merupakan terobosan, tapi Mas Menteri ini harus dilakukan dengan cepat. Cepat sekali, kenapa? Karena 1-2 hari terakhir ini saya melakukan pengecekan langsung terhadap 20 item, dan 20 item itu minimal perbedaannya dengan marketplace itu 100%. Bahkan lebih. Jadi saya tahu tadi sudah ada 11 juta item yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kok rasanya jangan sampai itu bisa dikomparasi. Ini masalah rasa keadilan, terus juga kenapa kita mesti beli seolah-olah ada monopoli, gitu ya. Saya cek langsung dari mulai proyektor, charger, PC dan lain sebagainya, whiteboard bahkan dan lain-lain, dan saya komparasi langsung. Dan ini memang senyampang dengan komitmen dari Mas Menteri, kalau saya hanya mendorong agar speednya dipercepat, ya, sehingga look and feel-nya yang diperoleh oleh mereka yang beli itu, rasa keadilan itu dapat, gitu, terkait dengan Siplah. Yang terakhir, program Merdeka Belajar, ini tentunya capaian-capaian yang sangat bagus, Mas Menteri tadi saya juga mendukung. Kalau di tahun 2023 ini tentunya dengan automatic adjustment harusnya sejalan ya, dengan tidak terlalu banyak menambah program-program baru yang dampaknya nanti juga akan kena ke anggaran kita, gitu ya. Jadi saya mendukung itu, dan tentunya bagaimana supaya program-program episode ini menjadi sustain, gitu kan, apalagi 2023 kita menjelang 2024, ini bagaimana tidak sampai nanti apa istilahnya ganti menteri, ganti kebijakan dan lain sebagainya. Bagaimana ini menjadi sustain? Kalau kita lihat data-data yang tadi disampaikan oleh Mas Menteri di halaman 15 halaman pertama, dan sebarannya yang begitu luas ya, dan penggunanya sampai jutaan, kalau saya yakin bahwa itu akan sustain. Ya, tapi tentunya 2023 itu memastikan bahwa nanti itu betul-betul bukan menambah tapi lebih mendalami episode-episode yang menjadi pilihan kita. Saya rasa itu pimpinan 3 poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Merdeka. Terima kasih Pak Putra. Apakah cukup dari PDIP? Pimpinan. Cukup ya. Baik, saya bergerak ke Golkar. Saya dulu ya. Ibu dulu. Iya, saya memberi Baik. komentar. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya banggakan, Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi beserta jajaran, Ibu Sekjen, Bu Irjen, para Dirjen, dan seluruh teman-teman baik yang hadir fisik maupun virtual. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa tentunya evaluasi program kerja di tahun 2022 itu sangat penting untuk kita dalami dalam upaya kita untuk terus memperbaiki persiapan program kerja kita di tahun 2023 ini. Kami Poksi 10, Kang Dede sudah melakukan pertemuan internal dan mencoba untuk
melakukan satu kompilasi dari pandangan-pandangan semua anggota. Jadi nanti kami akan minta satu orang untuk menyampaikan, senior kami ya Kang Ferdiansah. Namun saya pribadi ingin dalam 2-3 menit ini juga menyampaikan pesan salam dari Dapil, karena kebetulan beberapa hari yang lalu kami menyelenggarakan rapat pimpinan nasional Persatuan Insinyur Indonesia. Alhamdulillah hadir Prof. Nizam, dan kami bersepakat ya 500 insinyur dari seluruh Indonesia untuk mendorong proses digitalisasi dan inovasi di berbagai bidang, termasuk juga mendorong research and development, juga mendorong anak bangsa untuk menempuh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keprofesian keinsinyuran yang berkelanjutan sesuai dengan undang-undang yang ada, yang dimana Kemendikbudristek adalah kementerian yang menjadi induk ya, atau mungkin bapak kita gitu. Jadi mohon izin Kang Dede, saya ingin menyampaikan satu halaman hasil deklarasi dari Balikpapan ini untuk ditindaklanjuti. Salah satunya tentu saja karena ada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran ini perlu gitu ya didukung oleh beberapa hal supaya kita bisa menghasilkan para insinyur yang andal dan profesional. Kami mohon nanti waktu untuk secara khusus bertemu Mas Menteri. Sementara tadi terkait dengan 2022 dan 2023 kami akan berikan kesempatan kepada Kang Ferdiansah. Tapi saya juga boleh ya kasihkan ini ya, mumpung ketemu Mas Nadiem ya. Jadi PII. Karena pernah pengalaman juga undang-undang psikologi ya, mirip. Baik, Ibu cukup Bu? Jadi Ibu mewakili PII Pak. Sekarang kita minta yang suaminya Pak. Kalau ini kan tadi persatuan istrinya. Nah, suaminya. Istri enak aja. PII kan persatuan. Oh insinyur. Indonesia. Saya pikir istri insinyur. Oke, baik. Bukan persatuan istri insinyur bukan ya? Istri-istri. Oh itu PIA ya. Silakan Pak Ferdi. Baik, terima kasih para pimpinan, dalam ini Pak Dede, Bu Hetifah, dan tentunya seizin di lingkungan Poksi kami yang hadir pada hari ini, Pak Mujib Rohmat, Pak Nur Purnamasidi, dan Pak Adrianus Sidot, dan teman-teman dari fraksi Partai Golkar yang mungkin lewat virtual, dan teman-teman dan kolega kami yang di Komisi 10. Saudara Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati, saya tidak mengawali lagi biar cepat. Setelah kami mencermati dan berdiskusi serta mendapatkan temuan di lapangan dari hasil yang disampaikan oleh Saudara Irjen terhadap evaluasi 9 program prioritas Kemendikbudristek dan juga bahan yang baru kita terima hari ini tentang evaluasi dan persiapan dan kesiapan pelaksanaan tahun anggaran tahun 2023, maka izinkanlah kami atas nama Poksi 10 fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan beberapa catatan terhadap agenda pada hari ini. Intinya ada 14 untuk catatan, bukan karena Golkar nomor 4, tapi itu memang 14. Yang pertama, seluruh kebijakan yang dibuat dan diterapkan Kemendikbudristek Republik Indonesia harus senantiasa berdasarkan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Kemendikbudristek harus melakukan evaluasi berkala ke berbagai satuan atau lembaga pendidikan serta pemerintah daerah
bersama dengan mitra, dalam hal ini Komisi 10 DPR RI, supaya seluruh program prioritas Kemendikbudristek RI dapat berjalan efektif dan maksimal, serta dirasakan kebermanfaatannya oleh rakyat Republik Indonesia. 3. Setiap melakukan revisi anggaran, Kemendikbudristek harus senantiasa berkoordinasi dengan Komisi 10, karena perubahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti kita ketahui, prinsip anggaran APBN adalah diajukan oleh pemerintah, dibahas dan ditetapkan bersama DPR RI. Selain itu, Kemendikbudristek Dikti harus memberikan laporan serta evaluasi program secara berkala terhadap penggunaan anggaran kepada Komisi 10 DPR RI sebagai mitra kerja Kemendikbudristek. 4. Evaluasi yang dibuat Kemendikbudristek terhadap seluruh program kerja kementerian harus selalu dilakukan pengklasifikasian, yaitu yang menyangkut dampak positif atau yang negatif, serta pengklasifikasian ini dilakukan supaya kekurangan atau kelebihan daripada program kerja kementerian dapat segera direspon dan atau diperbaiki. Kelima, dalam membuat platform-platform digital, Kemendikbudristek harus berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat data-data yang dihimpun dalam platform digital Kemendikbudristek sangat besar dan sensitif, maka Kemendikbudristek harus memastikan jaringan koneksi aman dan terproteksi untuk menghindari adanya peretasan sistem, dan pelaporannya hasilnya harus disampaikan kepada Komisi 10. Kemendikbudristek harus mencari alternatif solusi apabila terjadi shutdown ataupun sistem down pada platform-platform digital, karena banyak yang mengakses dalam satu waktu, agar waktu pengaksesan platform digital lebih efektif. Kemendikbudristek harus melakukan backup data berkala serta menyimpannya dengan sistematis dan aman. Data-data ini harus dijadikan sebagai bahan acuan evaluasi terhadap program-program Kemendikbudristek dan perbaikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain juga perlu peta jalan digitalisasi pendidikan. 6. Kemendikbudristek harus berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan penggunaan platform digital setelah periode 2024 berakhir. Mengingat banyaknya data yang sudah terunggah dan besarnya anggaran sudah diinvestasikan untuk membuat platform-platform digital tersebut. Komitmen ini harus tercatat secara tertulis di Komisi 10 DPR RI agar dapat dipertanggungjawabkan. Apabila platform digital ini dilanjutkan penggunaannya oleh Kemendikbudristek, maka Kemendikbudristek harus melakukan alih pengelolaan yang tadinya pengelolaan platform digital menggunakan pihak ketiga menjadi pengelolaan secara mandiri oleh Kemendikbudristek untuk menghindari adanya kebocoran informasi serta efisiensi anggaran dan tenaga kerja. Izin sebentar Pak Ferdi, karena 5 menit saya tawarkan, apakah mau dilanjutkan? Artinya diambil waktunya Pak Mujib. Saya mulai dari sekarang 5 menit lagi. 7. Kemendikbudristek harus mencari solusi lain bagi satuan pendidikan yang belum dapat mengakses platform digital ataupun pelaksanaan ANBK karena terkendala jaringan internet, sarpras ataupun jaringan listrik yang belum memadai. Bagi satuan pendidikan yang mengalami kendala seperti ini, maka Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian secara khusus agar satuan pendidikan, tenaga pendidik dan anak didik dapat merasakan kehadiran dan kerisauan negara dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia. 8. Kemendikbudristek harus memberikan pelatihan lanjutan disertai contoh implementasinya, bukan hanya dalam bentuk teori, dan senantiasa melakukan pendampingan bagi program-program yang membutuhkan, misalnya program guru penggerak dan program sekolah penggerak. 9. Kemendikbudristek harus melakukan penulisan dan penyuntingan yang akurat dan tepat terhadap buku
utamanya pendukung gerakan literasi nasional, agar penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, itu bisa dilaksanakan. 10. Kemendikbudristek harus membuat pelayanan pengaduan daring apabila terjadi 3 dosa besar pendidikan di satuan pendidikan ataupun di perguruan tinggi sebagai langkah awal penanganan cepat terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan seksual ataupun intoleransi. Pengaduan harus bersifat anonim dan dapat melampirkan bukti untuk menghindari adanya penyebaran informasi palsu. Dalam membuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS, Kemendikbudristek harus menginstruksikan institusi untuk melibatkan pihak luar institusi agar kenetralan tetap terjaga dan menghindari konflik kepentingan. 11. Dalam rangka pemajuan kebudayaan Indonesia dan cagar budaya, Kemendikbudristek harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan berfokus pada 4 aspek, yaitu aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Kemendikbudristek harus juga menginstruksikan agar BLU Museum Nasional berkolaborasi dengan satuan pendidikan untuk setidaknya 1 kali dalam 1 tahun ajaran anak didik melakukan kunjungan formal dan melakukan di proyek Museum Nasional sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Dengan adanya kolaborasi ini, dengan niat diharapkan jumlah kunjungan ke museum meningkat dan anak didik mendapat gambaran konkret mengenai ilmu yang didapat di satuan pendidikan atau lembaga pendidikan. 12. Kemendikbudristek harus melakukan investigasi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul sejak tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 dan melaporkannya kepada Komisi 10 DPR RI. Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa harus senantiasa berprinsip keterbukaan, akuntabel, dan membawa manfaat pada pemulihan ekonomi yang berdampak positif pada lingkungan satuan pendidikan. Ini terkait dengan program ekonomi nasional yang juga dikumandangkan oleh Bapak Joko Widodo dan Menko Perekonomian Nasional Erlangga Hartarto. 13. Komisi 10 DPR RI sudah melakukan intervensi terhadap program P3K sebanyak 40 kali. Terima kasih pada TA dan Sekretariat Komisi. Terakhir kita rapat tentang P3K adalah tanggal 10 November tahun 2022. Namun hingga saat ini permasalahan ini belum tuntas. Maka dari itu fraksi Partai Golkar menuntut penuntasan P3K sesuai janji Mendikbudristek di forum peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 pada tanggal 25 November tahun 2022. 14. Mendikbudristek harus memperbaiki model komunikasi dan merespon Komisi 10 DPR RI termasuk komunitas dan lembaga-lembaga yang membutuhkan forum diskusi dengan Mendikbudristek. Komunikasi yang lebih baik antara Mendikbudristek dan mitra kerja dapat mencegah adanya miskonsepsi terhadap program-program prioritas Kemendikbudristek. Kemendikbudristek juga harus lebih intensif berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, agar pemerintah daerah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang menuntut terlaksananya program-program prioritas Kemendikbudristek dan percepatan implementasi program prioritas Kemendikbudristek yang tentunya harus membuat dan menetapkan peta jalan dan juknis serta jelas, mendetail, transparan, akuntabel yang berkaitan dengan program Kampus Merdeka, program yang dan diantaranya juga mengenai platform Siplah dan sebagainya. Juknis ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya mispersepsi yang berbeda dengan program-program prioritas Kemendikbudristek. Terakhir, sebagai catatan secara umum, Bapak Dede Yusuf yang kami hormati dan Bapak dan Ibu Hetifah, tadi disampaikan mengenai angka, kita apresiasi kalau benar itu angkanya 98% tercapai rata-rata, tapi menjadi pertanyaan, tercapai target-target tersebut kok masih minta anggaran? Artinya sebenarnya sesungguhnya tidak perlu tambahan anggaran. Itu kan menjadi pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, jadi sisa anggaran tahun 2022 berapa? Nah, oleh karena itu, supaya juga dalam pengawasan kita fungsinya lebih baik, kami juga meminta kepada pimpinan supaya Mendikbudristek memberikan data di dapil anggota Komisi 10 terkait dengan program prioritas Kemendikbudristek. Terakhir, tolong DIPA 2023 disampaikan ke Komisi 10. Terima kasih.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdiansa, Jabar 11 A300. Terima kasih Pak Ferdi. Jadi Golkar sudah clear ya? Sudah mengambil waktunya Pak Mujib sama Pak Nur disampaikan. Masih ada sedikit. Pak Sidot. Baik Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu pimpinan yang saya hormati beserta seluruh anggota Komisi 10, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, beserta seluruh jajaran yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau dilihat dari laporan-laporan yang berupa angka-angka tadi, capaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 98% lebih, kemudian dengan angka-angka atau prestasi-prestasi lainnya, kita apresiasi ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun dari apa yang disampaikan tadi, ini hanya berupa angka-angka dan hanya berupa output saja dari kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini. Nah, sementara prosesnya kita tidak tahu seperti apa, lalu juga outcome dan impact-nya juga tidak disampaikan. Oleh karena itu, mungkin untuk melengkapi ini, maka bisa nanti kementerian juga melengkapi dengan proses dalam pelaksanaan anggaran ini seperti apa, lalu apa impact, outcome, impact, bahkan kalau bisa juga benefitnya. Karena apapun yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini nanti muaranya pada peningkatan skor PISA, ya. Kita akan lihat berapa skor literasi, berapa skor numerasinya, ya, dan sainsnya. Jadi perlu saya kira juga proses-proses ini juga disampaikan nanti, bukan hanya menyampaikan angka targetnya sekian, realisasinya sekian, lalu tercapai sekian persen. Kalau seperti ini ya kita bisa membaca sendiri, tapi yang mungkin yang lebih detail prosesnya seperti apa, lalu apa outcome, impact dan benefitnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebentar, yang kedua, saya masih menyuarakan suara-suara dari guru-guru di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T, yang karena kenaikan status desanya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, mereka yang berada di daerah-daerah yang masih sangat tertinggal, komunikasi tidak ada, infrastruktur jelek, itu masih menyuarakan, bertanya kenapa tunjangan daerah terpencil kami kok hilang. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian dari Bapak Menteri dan jajarannya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.